wabarakatuh. Kami dari perwakilan tim Kukerta Kelurahan Sumahilang, Kota Pekanbaru. Di sini ada saya Rafni Ulfaditya dari jurusan manajemen bersama dan saya Nafria Rahmi berasal dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk join meeting pada aplikasi Zoom menggunakan laptop. Nah, biasanya nih, si pembuat room ataupun yang kita kenal sebagai host akan mengirimi kita terlebih dahulu berupa link dari ruang Zoom itu sendiri. Kemudian, link tersebut bisa kita klik hingga muncullah website aplikasi Zoom yang memiliki tulisan launch meeting. Dan launch meeting itu bisa kita klik kembali hingga muncullah aplikasi Zoom itu sendiri. Selain kita diberikan link oleh si host, biasanya host juga bisa saja memberikan berupa kode yang berisikan ID dan password dari room Zoom. Lalu tinggal kita buka aplikasinya dan kita bisa mengisi langsung ID dan passwordnya. Setelah kita mencoba masuk ke Zoom-nya, baik itu melalui link maupun kode seperti ID ataupun passwordnya, maka kita tinggal tunggu saja nih si host atau pemilik room-nya itu mengkonfirmasi kita sebagai peserta untuk meeting. Seperti pada layar yang tertera saat ini, di mana posisi kami juga sedang menunggu si host atau pemilik room untuk mengkonfirmasi kami sebagai pesertanya. Dan mungkin nih beberapa orang akan mengalami proses loading yang cukup lama. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Nah, jadi bisa saja disebabkan oleh adanya kendala jaringan ataupun koneksi yang cukup buruk maupun jumlah kuota internet yang minim. Sehingga sebelum kita menggunakan aplikasi Zoom, alangkah baiknya untuk mengecek terlebih dahulu kondisi jaringan ataupun koneksi dan juga kuota internet yang kita miliki. Baiklah, kita balik lagi ke layar. Nah, di sini kita sudah dikonfirmasi oleh host sebagai peserta dari meeting. Jadi, di dalam aplikasi Zoom itu terdapat beberapa logo fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, di sini ada logo mic yang bisa kita gunakan untuk dua pilihan. Yang pertama, jika kita ingin bersuara atau ingin berbicara, kita bisa mengklik tombolnya. Lalu apabila kita ingin mematikan, kita bisa klik kembali. Lalu di sebelahnya ada logo kamera nih, di mana logo kamera ini berguna untuk mengaktifkan kamera agar wajah kita terlihat maupun menonaktifkan kamera kita kembali. Selanjutnya kita beralih ke logo peserta ya. Jika kita klik logo ini, maka akan menampilkan jumlah partisipan atau peserta yang hadir pada meeting. Selanjutnya, di sini ada logo fitur chat yang dapat digunakan oleh setiap peserta untuk mengirimi pesan kepada semua peserta yang ada di Zoom maupun hanya kepada satu orang peserta saja. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan ke logo reaction, di mana logo reaction ini memiliki beberapa stiker yang dapat digunakan oleh setiap peserta sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya nih, kita mau mengirimi stiker tepuk tangan, maka kita klik dan muncullah di layar Zoom kita yang dapat dilihat oleh seluruh peserta. Next, di sini ada logo record, di mana logo ini berfungsi untuk merekam layar selama aktivitas meeting pada Zoom. Namun, logo ini hanya bisa digunakan oleh si host atau pemilik room meeting saja. Nah, ini ada logo share screen yang berfungsi untuk menampilkan bahan presentasi yang sudah disiapkan di laptop untuk diperlihatkan kepada seluruh peserta meeting. Namun, logo ini hanya bisa digunakan untuk hostnya saja atau si pemilik room. Jika kita sebagai peserta namun kita ingin share screen bahan presentasi, maka kita bisa meminta kepada si host sebelumnya untuk jadiin kita sebagai host baru.
Lalu ada logo fitur view. Di sini logonya bisa berfungsi untuk mengubah tampilan layar pada Zoom kita. Ada dua mode nih, ada mode speaker seperti ini dan juga ada mode gallery seperti ini. Kotak-kotak ya. Selain itu, terdapat juga fitur full screen yang berfungsi untuk mengubah tampilan Zoom kita menjadi mode layar penuh seperti ini loh. Jadinya layarnya lebih besar dan lebih jelas. Oke, kita akan kembali ke seperti layar sebelumnya. Baiklah, sepertinya semua logo fitur yang terdapat pada aplikasi Zoom ini telah saya jelaskan. Dan apabila aktivitas meeting telah berakhir, maka kita sebagai peserta dapat meninggalkan ruang Zoom dengan cara mengklik tombol warna merah di kanan bawah seperti ini. Lalu ada tulisan leave meeting dan kita klik seperti ini. Maka otomatis kita akan keluar dari Zoom tersebut. Kalau dari HP, kita bisa download dulu aplikasi Zoom-nya di App Store ataupun Play Store. Sini kita ketik Zoom dulu. Terus kita bisa download aplikasinya, kita tunggu sampai dia terdownload. Oke, ketika aplikasinya udah berhasil di-download, kita buka. Nah, di sini kan ada tulisan sign up dan sign in tuh. Kita masukin sign in. Kalau kita udah punya akun, kita masukin emailnya dan kemudian passwordnya. Kemudian kita klik sign in, kita tunggu sampai dia masuk. Nah, kalau udah masuk nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita bisa klik join, tulisan join itu. Nah, nanti kita masukin ID meetingnya. Itu tuh ID meeting itu nanti akan dibagikan oleh yang membuat ruang Zoom-nya, yang membuat ruang meetingnya. Nanti akan dibagikan, jadi kita masukin aja. Kemudian setelah dimasukin ID-nya, kita bisa langsung klik join, atau bisa diatur dulu mau hidupin videonya atau enggak. Nah, kita tunggu di sini sampai ruang Zoom-nya terbuka. Oke, kalau udah terbuka, kita atur dulu audionya ya. Nah, ini udah masuk. Kalau mau keluar nanti bisa pencet N tuh di sudut atas, atau terus pencet leave meetingnya. Oke, kita udah keluar. Kemudian cara kedua bisa kita buka langsung di link yang udah dibagikan, link Zoom udah dibagikan, nanti akan keluar seperti ini. Kita akan langsung join ke room-nya. Di situ kita ya seperti biasa pengaturan. Jika nggak punya akun Zoom bisa buka langsung Zoom-nya. Terus klik join meeting, kita masukin meeting ID yang udah dibagiin sama yang bikin room-nya. Kita masukin, terus kita klik join. Kita tunggu, nanti akan muncul passcode. Nah, di sini kita isi passcode itu dengan passcode yang udah dibagiin juga sama sekalian meeting ID tadi, biasanya akan berbarengan dibagiin. Kita tunggu di situ. Oke. Nah, nanti ini kita tunggu sampai hostnya menerima kita masuk ke dalam room. Nah, setelah berhasil masuk, kita atur dulu audionya. Itu di sudut kiri bawah ada ikon mikrofon, kita bisa ngatur audio kita di situ. Kemudian ada ikon kamera, di situ kita bisa mengatur kamera, video. Kemudian ada ikon share konten, di situ kita bisa nge-share seperti PowerPoint untuk presentasi dan sebagainya. Dan kemudian ada logo orang, di situ bisa kita ngelihat partisipannya atau anggota-anggota yang ikut dalam meeting tersebut. Dan kemudian ada more. Nah, di situ kita bisa seperti chat, menyampaikan lewat teks, halo selamat malam semuanya, seperti itu. Selain itu kita juga bisa memberikan reaksi seperti mengangkat tangan kalau ingin memberikan pertanyaan atau pendapat. Kemudian memberikan reaksi seperti tepuk tangan sesuai dengan emoticon yang tersedia di aplikasi.